Shalom saudaraku semua, salam sehat dan selalu semangat. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Ketika Dunia Membuatmu Haus. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kekal dan penuh kasih, Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu yang agung. Kami menyadari ya Bapa, bahwa dunia ini seringkali membuat kami merasa haus, merasa lelah, dan kering secara rohani. Kami mencari kepuasan di banyak tempat, namun seringkali kembali dengan kehampaan saja. Namun kami bersyukur karena Engkau sendiri, ya Tuhan Yesus Kristus, adalah sumber air hidup itu. Engkau telah berjanji siapa yang datang kepadamu dan minum air yang Engkau berikan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Bahkan air itu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita hidup di tengah dunia yang terus-menerus menawarkan berbagai hal untuk dapat memuaskan dahaga jiwa kita. Kilauan kesuksesan, janji kebahagiaan yang cepat atau instan, atau pencarian pengakuan, dan godaan kesenangan duniawi seolah-olah tidak pernah berhenti menghampiri. Namun, seberapa sering kita mendapati diri kita setelah mengejar semua itu justru semakin haus, semakin hampa, dan kita merasakan kelelahan baik jiwa maupun rohani kita. Sesungguhnya dunia ini dengan segala pesonanya seringkali seperti fata morgana di padang gurun, tampaknya menjanjikan dari kejauhan. Namun setelah didekati, tidak pernah mampu memberi kelegaan yang sejati saat kita menghampirinya. Rasa haus yang kita alami bukanlah sekedar keinginan minum yang biasa, melainkan ada suatu kerinduan yang begitu mendalam dalam jiwa kita akan sesuatu yang lebih abadi, lebih memuaskan, dan lebih berarti atau lebih bermakna bagi hidup kita. Mari kita baca Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudaraku, kita semua mengenal rasa haus. Haus adalah kebutuhan dasar manusia yang mengingatkan kita akan keterbatasan fisik kita. Saat kita merasa haus, kita mencari air untuk dapat memuaskan rasa dahaga ini. Namun kepuasan itu sifatnya hanya sementara saja. Beberapa jam kemudian, atau mungkin lebih cepat lagi saat di hari terasa begitu panas, begitu terik,
rasa haus itu akan kembali muncul. Dalam percakapan dengan Tuhan, antara Tuhan dengan perempuan Samaria di tepi sumur Yakub, Yesus menggunakan pengalaman haus secara fisik ini untuk menggambarkan kehausan yang lebih dalam lagi, yaitu kehausan jiwa manusia. Mari kita gali lebih dalam lagi makna yang terdalam dari ayat ini. Yang pertama, perempuan Samaria ini datang ke sumur untuk menimba air biasa. Air yang dapat menghilangkan dahaga fisiknya untuk sementara waktu. Yesus berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Ini adalah gambaran yang tepat, tidak hanya untuk air fisik, tetapi juga untuk segala sesuatu yang dunia ini tawarkan untuk dapat memuaskan kerinduan hati setiap manusia. Kita mungkin mengejar kekayaan, mengejar popularitas, mengejar kesuksesan dalam berkarir, soal hubungannya dengan orang lain, atau mengejar kesenangan duniawi lainnya. Berharap hal-hal itu akan mengisi kekosongan di dalam diri setiap manusia yang mengejarnya. Seperti air sumur, hal-hal ini mungkin memberikan kepuasan yang sesaat, kelegaan yang sifatnya sementara. Namun, cepat atau lambat, kita akan menyadari bahwa kehausan jiwa kita tetap ada. Kekayaan itu bisa hilang sewaktu-waktu. Popularitas seseorang bisa memudar kapan saja. Kesuksesan seseorang bisa terasa hampa. Hubungan dengan orang lain bisa saja menjadi pertikaian yang hasilnya mengecewakan. Pendek kata, kita akan haus lagi. Yang kedua, di tengah realitas ini, Yesus menawarkan sesuatu yang radikal, berbeda, yaitu air hidup. Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Air yang Yesus tawarkan bukanlah solusi yang sifatnya sementara. Ini adalah sumber kepuasan ilahi yang menyentuh inti keberadaan hidup kita, memuaskan kerinduan terdalam jiwa kita akan makna dari tujuan hidup, penerimaan akan diri kita, dan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, lebih dari itu, air hidup yang Yesus berikan tidak hanya memuaskan, tetapi juga menjadi sumber yang aktif di dalam diri kita. Yesus berkata, "Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ini adalah gambaran yang indah tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati kita. Dia menjadi sumber kehidupan rohani yang dinamis, sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber hikmat, dan sukacita yang tidak pernah kering. Mata air ini tidak statis. Ia terus-menerus memancar, mengalirkan suatu kehidupan Allah ke dalam setiap aspek kehidupan manusia dan memimpin kita menuju tujuan akhir sesuai dengan rancangan Allah yang baik,
yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikisahkan bahwa ketika melintasi daerah Samaria, sampailah Tuhan Yesus di sebuah kota bernama Sikar. Setelah menempuh perjalanan jauh, letihlah Yesus dan kemudian beristirahat sambil duduk di tepi sumur. Di situ Tuhan bertemu dengan seorang wanita Samaria yang hendak menimba air. Orang Samaria merupakan warga campuran yang dibenci dan dianggap rendah oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Karena itu ketika Yesus berkata, "Berilah aku minum," perempuan itu menjawab, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Apalagi perempuan Samaria ini dikenal memiliki latar belakang hidup yang buruk. Dia seorang wanita yang pendosa, pernah hidup dengan banyak lelaki dan kemudian menceraikan mereka semuanya. Pada zaman itu, perempuan tidak bisa menceraikan pria atau suaminya. Selain itu, ia juga sedang tinggal dengan laki-laki yang saat itu bukan suaminya. Karena wanita ini sudah dicap begitu buruk, perempuan Samaria ini dipandang rendah, dijauhi, bahkan dikucilkan oleh masyarakat yang ada di situ. Itulah sebabnya ia dengan sengaja mengambil air ke sumur sendirian pada pukul 12 siang hari yang terik untuk menghindari bertemu dengan orang banyak yang biasanya pagi-pagi atau sore mengambil air di sumur itu. Menurut tradisi di tanah Palestina, umumnya para perempuan pergi keluar untuk mengambil air pada waktu petang hari, dan itu pun dilakukan secara berkelompok. Bisa dikatakan perempuan Samaria itu sedang mengalami luka-luka batin yang teramat dalam. Secara batiniah, ia mengalami kesepian dan mengalami kehausan dalam jiwanya. Karena kebutuhan emosional dan kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi karena dia dikucilkan oleh masyarakat. Itulah sebabnya ia terus mencari kepuasan dengan menjalin hubungan dengan banyak laki-laki, tetapi ia tidak dapat menemukan solusi untuk masalah yang dialaminya, yaitu kehausan jiwanya. Saudaraku, pada hakikatnya manusia memiliki dua kebutuhan yang sangat mendasar, yaitu ingin dikasihi dan ingin dihargai. Jika salah satu kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, orang akan merasakan kesepian. Kesepian adalah suatu perasaan di mana seseorang itu merasa sendiri, merasa ditinggalkan, dikucilkan, dikesampingkan, bahkan merasa tidak dianggap sama sekali. Kamus Webster mendefinisikan kesepian itu sebagai perasaan terpisah dari yang lain, terisolasi, tidak bahagia dalam kesendiriannya, membutuhkan teman atau membutuhkan kelompok sosial. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mungkin saat ini engkau merasa hidupmu itu terasa kering dan engkau sedang mencari sesuatu yang dapat memuaskan dahaga hidupmu. Carilah Tuhan. Datanglah pada Tuhan sang sumber kehidupan yang dapat memuaskan hidupmu dengan air hidup. Air hidup yang dimaksud adalah sumber yang memenuhi kebutuhan rohani yang sangat dibutuhkan oleh manusia
yaitu hidup berkelimpahan, hidup yang kekal. Tuhan Yesus menawarkan pemecahan akar masalah yang dihadapi oleh perempuan Samaria ini dengan memberikan hidup yang kekal dan kasih yang tidak bersyarat. Dan air hidup yang dapat diperoleh di dalam pribadi Tuhan Yesus saja. Mari kita baca Yohanes pasal 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 7 ayat 38 yang kita baca ini, Yesus memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada setiap orang yang menaruh imannya kepadanya. Ia tidak hanya menawarkan seteguk air untuk kelegaan yang sesaat, tetapi ia menjanjikan aliran-aliran air hidup yang terus-menerus, yang memancar, tidak pernah berhenti dari dalam hati orang yang percaya. Apa artinya ini bagi kita? Yang pertama, sumber kehidupan ada di dalam Kristus. Barang siapa percaya kepadaku. Syarat utama untuk mengalami aliran air hidup ini adalah percaya kepada Yesus. Yesus adalah sumber air hidup itu. Kepercayaan di sini bukan sekedar suatu pengakuan intelektual, tetapi ada suatu penyerahan diri yang sungguh-sungguh, ada ketergantungan hidup, dan ada hubungan yang dekat hidup dengan Kristus. Ketika kita bersatu dengan Kristus melalui iman kita, kita ini terkoneksi, terhubung dengan sumber kehidupan yang ilahi yang tidak terbatas. Yang kedua, karya Roh Kudus. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Konteks ayat ini menjelaskan bahwa air hidup merujuk pada kuasa Roh Kudus yang akan diterima oleh orang-orang yang percaya setelah Yesus dimuliakan. Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kitalah yang menjadi mata air internal yang terus-menerus memancar keluar. Ia membawa kehidupan rohani, menyegarkan jiwa kita, memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, memberi kita sukacita dan kedamaian yang melampaui segala akal kita. Ia membawa kehidupan rohani, menyegarkan jiwa kita. Yang ketiga, kehidupan yang mengalir dan berkelimpahan. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran. Perhatikan kata aliran-aliran. Ini adalah bentuk jamak. Ini bukan sekedar tetesan atau genangan yang kecil, melainkan ada suatu aliran yang terus-menerus, tidak pernah berhenti, yang deras, bahkan melimpah. Ini menggambarkan kehidupan Kristen yang dinamis, penuh vitalitas, dan terus bertumbuh. Kehidupan yang Kristus berikan bukanlah kehidupan yang statis atau yang kering, melainkan suatu kehidupan yang melimpah, yang terus diperbarui oleh hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudaraku, aliran air hidup ini tidak berasal dari sumber eksternal yang habis, tetapi dari dalam hatinya.
Ketika Kristus bertahta di hati kita melalui Roh Kudus, transformasi terjadi dari dalam diri kita memancar keluar. Ya saudaraku, sumber kepuasan, sumber kekuatan, dan sumber sukacita yang sejati tidak lagi tergantung pada keadaan di sekitar kita, tetapi pada kehadiran Allah yang menetap dalam diri kita. Aliran sungai secara alami akan mengalir keluar, membawa kehidupan dan membawa kesegaran kemanapun ia pergi mengalir. Demikian pula air hidup Roh Kudus di dalam diri kita tidak dimaksudkan untuk kita simpan sendiri, tetapi dapat kita tunjukkan melalui kesaksian kita, melalui hidup kita dalam kebenaran, dan itu juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Aliran ini akan mendorong kita untuk mengasihi, untuk melayani, untuk bersaksi, dan menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kehidupan rohani yang sehat akan meluap keluar dalam bentuk buah-buah roh dan tindakan kasih. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa kering dan haus di tengah dunia ini. Kami mencari kepuasan di tempat-tempat yang sementara dan seringkali menghasilkan sesuatu hal yang hampa, bahkan mengecewakan bagi kehidupan kami. Namun Engkau menjanjikan kepada kami air hidup, sumber kehidupan yang kekal, yang akan mengalir dari dalam hati kami, ketika kami percaya kepada Yesus Kristus. Kami mohon ya Tuhan, bukalah hati kami agar kami dapat sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Biarlah iman kami kepadanya semakin dalam dan semakin teguh. Kami rindu mengalami sendiri aliran-aliran air hidup itu dalam hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus yang senantiasa ada mengalir dalam hidup kami yang Engkau janjikan itu. Kami berdoa, penuhi hati kami dengan Roh-Mu, dengan kehadiran Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengalir dalam setiap aspek kehidupan kami, memberikan kesegaran, memberikan kekuatan dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami yang sedang sakit akan mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang saat ini sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, hutang piutang, soal mencari pekerjaan, soal kerinduannya akan anak atau akan pasangan hidup, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu, agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan, soal pekerjaan, dan setiap penyelesaian akan masalahnya. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan, Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap dan senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.